Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, guru IPA SMP Negeri 8 Salatiga, yaitu Siti Umi Fitriah. Kepada semua muridku, dimanapun kalian saat ini berada, kali ini kalian masih pembelajaran online ya. Sehingga apa? Sampai libur COVID-19 ini berakhir, kalian tetap harus belajar. Nah, salah satunya untuk pembelajaran saya tetap masih memberikan pelajaran melalui daring ya, yaitu salah satunya untuk kali ini saya akan memberikan materi prediksi gambar yang keluar di ujian sekolah. Apalagi minggu depan kalian akan mengalami atau menjalani ujian sekolah secara online ya. Kemudian untuk materinya, untuk saat ini materi yang akan saya berikan yaitu materi tentang organisasi kehidupan, tepatnya sel. Nah, marilah kita mulai pembahasan mengenai sel atau gambar-gambar sel yang keluar di ujian sekolah. Ya. Sebelum saya mulai, siapapun yang mengenal channel ini yang belum subscribe, mohon segera subscribe. Minta juga like, comment, and share. Terima kasih. Prediksi gambar mengenai sel itu hampir sama dengan yang lainnya. Biasanya disediakan ada gambar, kemudian ada angka-angka atau huruf. Nah, siswa itu disuruh menyebutkan angka-angka atau huruf tersebut, namanya apa, kemudian fungsinya apa. Nah, makanya untuk yang pertama kali saya ingin membahas tentang sel ini lengkap ya. Saya akan membahas lengkap. Kebetulan saya wakili sel tumbuhan yang lebih lengkap karena memang ada beberapa perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Nanti akan kami jelaskan di bagian akhir. Untuk saat ini marilah kita bahas dulu bagian-bagian dari sel tumbuhan. Kita urutkan sesuai abjadnya saja, yaitu A. A ini terdiri dari B, C, D. Dan ini satu kesatuan, karena apa? Karena ini semuanya inti ya. Jadi A ini adalah inti atau nukleus. Ya, nukleus sendiri itu apa? Dia itu seperti otak manusia. Apa berarti fungsinya? Yaitu mengatur seluruh kegiatan sel, terutama pembelahan sel. Kita tahu ketika sel akan membelah, memang intinya dulu kan yang membelah. Nah, selain itu juga pertumbuhan sel juga dikendalikan oleh inti sel. Selain itu juga di sini ada yang namanya sifat-sifat keturunan gen ya. Itu juga ada di nukleus, sehingga nukleus itu memang sangat penting ya. Kemudian yang B ini adalah cairan yang ada di dalam inti atau nukleoplasma. Nah, karena ini cairan di dalam inti, otomatis dia memelihara bentuk dan struktur inti. Kemudian media suspensi untuk semua organel yang ada di dalam inti. Ya, tempat hidupnya, suspensi itu tempat tinggalnya beberapa organel sel yang ada di dalam inti. Kemudian yang C ini adalah yang paling tengah sendiri, bulatan yang paling tengah itu namanya anak inti atau nukleolus. Fungsinya apa? Membuat ribosom. Kita tahu ribosom adalah untuk sintesis protein. Kemudian RNA, kalau tumbuhan RNA, kalau hewan itu DNA. Karena ini tumbuhan, di sini anak inti ini membentuk juga RNA, ribonukleat acid ya. Karena apa? Itu adalah asam nukleat pembentuk dasar dari unsur kehidupan. Kemudian yang D ini adalah membran inti
Fungsinya apa? Mengatur zat yang dapat masuk atau keluar atau melindungi materi genetik yang ada di dalam inti. Kita tahu organisme itu ada dua, eukariotik dan prokariotik. Pembedanya hanya apa? Hanya membran inti. Organisme yang mempunyai membran inti namanya eukariotik, sedangkan organisme yang tidak mempunyai membran inti namanya prokariotik. Contohnya bakteri dan sebangsanya. Kita manusia, sel kita mempunyai membran inti, ya, termasuk juga hewan, itu tumbuhan juga. Kemudian kita masuk ke yang E. E di sini adalah retikulum endoplasma. Dan kebetulan untuk retikulum ini ada dua jenis, yaitu retikulum kasar dan retikulum halus. Retikulum kasar itu tempat menempelnya ribosom, jadi ada bintil-bintilnya, itu tempat menempel ribosom. Ribosom sendiri adalah fungsinya untuk sintesis protein. Kemudian retikulum endoplasma halus, ya, itu tempat sintesis lipid atau lemak, steroid, dan metabolisme karbohidrat. Jadi bisa saya simpulkan retikulum endoplasma kasar itu kaitannya dengan protein ribosom, retikulum endoplasma halus itu kaitannya dengan lemak, karbohidrat, dan senyawa atau steroid, hormon, ya, hormonal. Kemudian ribosom yang F, ya, F sendiri ini, ya, F ini adalah ribosom atau bintil-bintil yang fungsinya sebagai tempat proses sintesis protein atau pembentukan protein. Kemudian vakuola. Vakuola, nah, khusus tumbuhan itu vakuolanya besar sekali, ya. Fungsinya untuk apa? Untuk menyimpan cadangan makanan. Sedangkan kalau pada hewan itu biasanya untuk mencerna makanan, tapi ukurannya kecil-kecil, tidak sebesar pada tumbuhan. Kemudian sitoplasma. Nah, inilah, ya, sitoplasma itu biasa disebut cairan hidup. Yang membedakan antara makhluk hidup atau makhluk mati itu adalah sitoplasma. Makanya sitoplasma punya nama lain, yaitu cairan hidup. Dimana kalau benda itu selnya ada sitoplasmanya, berarti dia adalah makhluk hidup. Kenapa sitoplasma ini sangat penting? Karena di sitoplasma inilah tempat terjadinya semua kegiatan sel. Ya, nama lainnya sitoplasma, cairan hidup, cairan yang mengisi keseluruhan sel ini, ya. Itu jadi sangat penting. Kemudian kloroplas, ya, kloroplas isinya klorofil sehingga jelas untuk proses fotosintesis. Kemudian ini membran sel atau membran inti, membran sel atau selaput, ya. Beda dengan membran inti. Kalau membran inti yang melindungi inti, kalau membran sel, ya, yang melindungi sel dan isinya. Selain itu juga berperan pada transportasi zat, ya. Keluar masuknya zat itu yang mengatur adalah membran sel. Kemudian mitokondria. Mitokondria adalah tempat untuk bernafas atau penghasil energi. Kemudian yang M, ya, M di sini tadi mitokondria itu ada di L, di sini L, ya, nih bentuknya spiral. Kemudian yang M itu vesicle Golgi, ya. Apa fungsinya? Alat transportasi yang mengantar protein dan lemak dari RE ke badan Golgi. Bisa kita lihat lagi di sini, inti yang berhubungan dengan inti langsung adalah retikulum endoplasma. Kemudian dari retikulum endoplasma ini, ya, di sini tadi fungsi vesicle Golgi apa? Dia mengantarkan protein dan lemak dari RE, ya, baik RE halus maupun RE kasar yang berkaitan dengan inti tadi menuju ke vesicle Golgi. Nah, kemudian ke N ini akan mengangkutnya sebagai berperan sebagai alat ekskresi, mengangkutnya otomatis, ya, karena protein, lemak dan sebagainya, ya, diedarkan ke seluruh sel untuk
makanan, sekaligus nanti zat yang dikeluarkan yang bersifat racun hasil dari ekresi juga harus dikeluarkan dari badan Golgi, akan menuju ke membran sel seperti itu. Selanjutnya kita lanjutkan. Nah, ini gambar sel lengkapnya. Ini sel tumbuhan, ini sel hewan ya. Ini lihat vakulanya besar sekali. Kemudian yang membedakan dengan sel ini ya, sel bisa dilihat membran selnya ini tipis. Kalau tumbuhan, dinding selnya yang terbuat dari selulosa ini tebal. Kalau pada membran sel hewan ini membran selnya terdiri dari lipid atau lemak ya, seperti itu. Nanti pembedanya kita bahas tersendiri. Kita lanjutkan. Ini sumbernya semua saya ambil dari buku Campbell. Ini sel hewan, bagian-bagian dari sel hewan. Saya ulangi lagi struktur sel hewan ya, ini ya, kebetulan tadi kan yang dijelaskan bagian-bagian dari tumbuhan. Sekarang kita bahas yang hewan. Membran plasma tadi tempat keluar masuknya zat. Retikulum endoplasma ada dua, kasar untuk sintesis protein, halus untuk sintesis lemak dan karbohidrat. Nukleus inti tadi adalah berperan pada pembelahan sel, mengatur pertumbuhan, dan juga membawa sifat-sifat keturunan. Kemudian ribosom untuk sintesis protein, lisosom itu untuk membunuh kuman, fungsinya mirip seperti sel darah putih. Kemudian mitokondria ini untuk respirasi atau bernapas atau menghasilkan energi, dan badan Golgi adalah untuk alat ekresi pengeluaran. Itu ya. Kita lanjutkan. Nah, kalau ada soal seperti ini di ujian, pasti akan ada. Itu kita harus bisa menjawabnya ya. Satu ya jelas inti atau nukleus mengatur seluruh kegiatan sel, pembelahan sel dan pertumbuhan sel, pembawa sifat keturunan. Dua itu cairan, tempat terjadinya segala kegiatan sel. Tiga itu kloroplas ya, pasti untuk fotosintesis. Empat itu ini yang untuk bernafas, mitokondria. Lima, dinding sel, memberi bentuk tubuh dan melindungi sel. Nah, yang dimaksud dengan ek itu nukleus, pusat pengaturan segala aktivitas sel ya, segala aktivitas sel. Kemudian di sini vakula untuk menyimpan cadangan makanan. Ini juga sama, satu kloroplas untuk fotosintesis, dua retikulum untuk penghubung inti sel dengan sitoplasma ya. Pokoknya yang berhubungan dengan inti langsung itu hanya retikulum endoplasma. Kemudian inti nukleus mengatur segala kegiatan sel sama, mitokondria untuk bernafas atau penghasil energi. Seperti itu. Nah, ini perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Langsung saja di sini, sel tumbuhan memiliki dinding sel. Tadi sudah kita bahas ya. Sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Ini gambarnya terbalik, tapi nggak masalah. Kita bahas saja langsung dari tabelnya saja. Kemudian, sel tumbuhan memiliki vakula berukuran besar, sedangkan sel hewan juga memiliki tapi berukuran kecil. Sel tumbuhan memiliki plastida yang isinya klorofil sehingga bisa untuk fotosintesis, sedangkan sel hewan tidak. Kemudian sel tumbuhan tidak mempunyai sentriol untuk membelah, sel hewan itu memiliki sentriol. Masih ada satu lagi, sel hewan memiliki lisosom, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Lisosom berperan pada membunuh kuman. Demikian tadi prediksi gambar yang keluar di ujian sekolah materi organisasi kehidupan mengenai sel ya. Mohon sekali siswaku dimanapun kalian berada, tolong dipelajari ya. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih semuanya. Dadah.